Diabetes, kita mengenalnya sebagai vonis, penyakit yang katanya tidak bisa disembuhkan. Membuat mereka merasa hanya tinggal menunggu waktu. Hidup berubah arah dari penuh harapan menjadi sekedar bertahan, menggantungkan hidup hanya pada obat-obatan. Tapi benarkah itu kenyataannya? Atau itu hanya keyakinan tanpa pernah benar-benar kita pertanyakan? Pak Iwa, kita mau ngobrol-ngobrol seperti yang waktu itu kita obrolin sama Bapak. Ya. Pengalaman Bapak, keseharian Bapak tuh seperti apa? Saya ini kerjanya officer di semua gudang tuh, terakhir di bagian accounting. Saya kerjanya driver ya. Saya dari tahun 2000 saya di Jakarta nyopir itu. Kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga aja. Terus Bu, pengen tahu Ibu didiagnosis diabetesnya itu gimana? April tahun 2025. Saya sakit radang di bawah telinga ini. Ini mah harus operasi katanya waktu itu. Dokternya bilang nggak bisa karena gula darahnya ada. Saya juga nggak tahu kalau saya ada gula darah. Setelah makan, udahlah kebiasaannya kan langsung tidur. Baru mau rebahkan kepala, itu muter seluruh ruangan. Istri sampai pegangin. Ya udah deh, kamu ke dokter aja deh. Diambil gula darah 400 gula darah Bapak. Tiap malam kencing bisa 4 kali, 5 kali. Sering lapar, awalnya lapar. Ini foto bener-bener foto Lah kondisi itu, Bapak. Ini tadinya malah kulit asli ini ngelepas karena melepuh. Saya pertama awal saya dikasih tahu saya pakai jarum pentol. Apa yang Bapak lakukan? Saya udah minum ramuan-ramuan apa aja tuh Bu, daun payar, ya itu sirih. Pokoknya daun-daunan lah yang untuk mencegah itu diabetes. Turun nggak? Hasil labnya dicek lagi gimana? Masih di atas 100, Masih tinggi, 150 kan. Terus saya bingung apa yang harus dilakukan. Dari semua yang Bapak udah jalanin ini Pak, momen paling berat yang Bapak ingat sampai sekarang yang mana? Ketika saya didiagnosa, Bapak diabetes dengan gula 400, apa pikiran saya? Mati saya ini. Kayak semacam kayak apa ya, ada bisikan orang gaib gitu kan. Diabetes, nanti dipotong tubuh kamu. Saya bilang, wah ini antara jari kaki atau jari tangan yang akan dipotong nih. Sedih, mau berjuang, tidak mau seperti itu. Saya kasih rujuk ke rumah sakit. Dokternya ngomongnya nggak ngenakin. Ini Pak, kemarin ada orang di sini dipotong kakinya. Masa Allah, janganlah dok, saya nggak mau gitu kan. Gimana apa yang ada di hati dan pikiran Ibu? Masih mau dengan anak-anak saya. Masih mau bergabung. Jadi itu jadi motivasi Ibu ya sekarang? Ya, nggak mau kalah lah dengan diabetes itu maksudnya. Mau berjuang terus biar sembuh. Ya, dari situ saya lihat-lihatlah di Shopee yang sedang live. Ibu coba dulu yang superfoodnya. Saya searching di Google, M-Ganik, bukan cerita-cerita gitu kan. Si A bisa sembuh, si B gitu. Saya mesen dulu itu M-Ganik Metapebernya dulu yang saset. Anak saya cari tahu semua. Dia mendaftarkan saya itu di komunitas. Mulai dari situ juga saya belajar. Banyak yang bertanya. Terbantu banget juga dengan informasi di komunitas Di Ibu? komunitas sangat-sangat. Bukan hanya terbantu, sangat-sangat terbantu. M-Ganik itu ada bilang, kalau dia sayur dulu, Iya. terus protein baru nasi. Ini kan nasi itu mengandung gula kan. Jadi masuknya tuh diatur supaya gula darahnya juga lebih terkendali ya Pak Betul. ya. Bapak tuh banyak banget ya Pak perubahan yang terjadi setelah konsumsi M-Ganik juga. Tapi ada nggak sih Pak perubahan yang paling berkesan buat Bapak dari sekian banyak perubahan yang terjadi? Sebulan konsumsi, cek dari 12,7 jadi 6,7. Dokternya bilang, Pak minum apaan Pak? Saya kasih tahu ini. Akhirnya saya ke mekanik, alhamdulillah saya pulih lagi, terus udah bisa sembuh dari kaki luka yang kayak gitu. Masa Allah yang luar biasa lah. Ya makasih lah sama mekanik inilah ya, nggak kecewa lah hasilnya, nggak kecewa ya. Buktinya saya bisa kerja, bisa jalan sampai sini. 2 bulan, 3 bulan
Setiap minggu waktu itu saya cek gula darah turun. Ya, jadi kemarin itu tanggal 3 Mei 108. Nah, Ibu kan udah sampai di titik ini. Apa yang mau Ibu sampaikan ke mereka yang lagi di posisi itu? Jangan menyerah. Selalu berjuang, pasti ada solusi. Kita harus berusaha semaksimal mungkin lah untuk berusaha untuk bisa sembuh, ya kan? Pasti ada obatnya, bukannya nggak ada obatnya. Penyakit itu bukan sesuatu yang kita sesali. Dengan begini mungkin Tuhan tuh sayang sama kita. Jadi cintailah dirimu sebelum mencintai orang lain. Jangan takut dengan diabetes. Itu bukan penyakit yang mematikan. Kalau kita mau, pasti kita sembuh. Realitanya, diabetes bukan vonis tanpa harapan. Walau tidak ada satupun dari mereka yang perjalanannya mulus, perjalanan seperti inilah yang saya dan M. Ganik percaya bisa dicapai oleh semua diabetesi. Dari satu langkah, raih kemenangan kecil, menuju perlahan pulih.